Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam materi himpunan, yaitu himpunan bagian dan himpunan semesta. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah himpunan bagian, ini bagian-bagiannya ya, dan himpunan semesta. Yang pertama, pengertian himpunan bagian. Di sini kita punya apel, punya jeruk, dan punya anggur yang merupakan himpunan A. Kemudian kita juga punya apel dan jeruk yang merupakan himpunan B. Kita bisa katakan di sini B adalah himpunan bagian dari A. Ini adalah lambang dari himpunan bagian ya. Nah, kenapa? Oke, kita cari alasannya. Apel anggota B. Apel juga anggota A. Jeruk ya. Jeruk anggota B, jeruk juga anggota A. Nah, himpunan bagian. Pengertiannya adalah himpunan B disebut himpunan bagian dari himpunan A bila setiap anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan A. Ya, jadi setiap anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan A. Ya, notasinya sekarang atau lambangnya. B bagian dari A. Ya. Oke. Kemudian kalau ada tanda himpunan bagian lalu dicoret. Ini artinya himpunan B bukan himpunan bagian dari himpunan A. Lalu yang bukan himpunan bagian seperti apa? Nah, kita lihat ini. Di sini ada daun yang jatuh. Daun hijau, daun merah, daun kuning. Lalu ada daun hijau dan ada buah apel yang jatuh. Oke, nah di sini himpunan B dan yang bagian daun adalah himpunan A. Nah, kita lihat daun hijau, daun merah, dan daun kuning. Oke. Ini himpunan A, kemudian ini himpunan B. Himpunan B di sini bukan himpunan bagian dari A. Karena tidak setiap anggota himpunan B menjadi anggota himpunan A. Mana yang bukan himpunan A? Yaitu yang apel. Nah, oke ya. Jadi tidak setiap anggota himpunan B menjadi anggota himpunan A, maka itu bukan himpunan bagian. Nah, yaitu apel. Betul. Contoh. Di sini kita punya himpunan A 579, himpunan B 569. Himpunan B bukan bagian dari himpunan A karena ada anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A, yaitu ya betul 6. 6 ini bukan anggota A. Jadi ya B bukan bagian dari A. Oke ya. Sekalipun 5 dan 9 ini ada di sini, namun di sini dikatakan 5, 6, 9. Karena ada satu yang bukan anggota A, maka itu bukan himpunan bagian. Contoh yang kedua. Ini himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan himpunan E. E adalah himpunan kosong, betul. Maka B bagian dari A ya, karena 5 adalah anggota A. Kemudian C juga bagian dari A karena 5 dan 7 adalah anggota A. Lalu D anggota A karena 5 dan 9 ini adalah anggota A. Kemudian di sini dikatakan E bagian dari A. Kenapa? Ya, karena himpunan kosong itu merupakan bagian dari setiap himpunan ya. Nah, jadi himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi himpunan bagian dari suatu himpunan. Di sini kita mau pakai contoh foto keluarga Smiles.
Kayak gimana nih? Oke, siap-siap. Nah, di sini ada keluarga Smiles terdiri dari mama, papa, dan boy. Mereka mau berfoto bersama nih. 3, 2, 1. Wah, fotonya sudah jadi nih. Foto keluarga Smiles terdiri dari mama, boy, dan papa. Nah, sekarang apa saja himpunan bagian dari himpunan keluarga Smiles? Terdiri dari, himpunan bagiannya terdiri dari mama, kemudian terdiri dari papa, lalu, oke, betul, boy. Nah, ini ditulis satu anggota. Sekarang kita tulis secara dua anggota. Bisa mama dan papa, kemudian bisa juga mama dan boy, oke. Lalu bisa juga papa dan boy, oke ya. Ini secara 2 anggota. Sekarang 3 anggota. Kalau 3 anggota ya pasti mama, papa, dan boy. Nah, kemudian ada satu himpunan lagi, yaitu betul, himpunan kosong. Nah, ini ada berapa jumlahnya? Betul, ada 8. Nah, sekarang kita akan menghitung atau menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Perhatikan contohnya. Kalau anggota himpunannya 0 atau tidak ada, maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong saja. Nah, ini berjumlah 1 karena cuma himpunan kosong. Kalau anggotanya ada 1, misalnya anggotanya A, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan himpunan A, jumlahnya ada 2. Kalau anggota himpunannya ada 2, maka himpunannya kita ambil A, B, maka himpunan bagiannya ada himpunan kosong A, B, A, B, maka di sini ada 4 jumlah anggotanya. Kalau anggotanya ada 3, contohnya A, B, C, himpunan bagiannya ada himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, ya, kemudian 2 anggota A, B, A, C, B, C, dan A, B, C, ini yang 3 anggota. Nah, ini anggotanya ada, betul, ada 8, ya. Kemudian kalau ya anggota himpunannya ada 4 nih, nanti himpunan bagiannya ada berapa? Nah, itu ya. Kalau ada 5, anggota himpunan bagiannya ada berapa? Nah, dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan. Kita mau cari rumusnya. Kalau anggotanya 1, kalau jumlahnya 1, ya, 1 itu diperoleh dari 2 pangkat 0. 0-nya dapat dari mana? Dari sini ya. Oke. Kemudian 2. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 1-nya dapat dari sini. Kemudian 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti kalau 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, ya, betul. Nah, 2 ini suatu bilangan yang tetap, ya. Kemudian 0, 1, 2, 3 itu tergantung dari banyaknya anggota, ya. Sekarang kalau banyaknya anggota ada K, maka ini banyaknya himpunan bagian menjadi ya 2 pangkat K di sini ya. Oke. K mewakili banyaknya anggota himpunan ya. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya di sini apa? Rumus banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah betul 2 pangkat K ya.
Betul sekali, kalian pintar ya. Oke. Nah, sekarang ya perhatikan. Kita akan membahas tentang himpunan semesta. Oke, di sini ada ilustrasi. Ada orang belanja nih, belanja alat tulis, oke. Lalu dia datang, ada orang lain datang nih. Wah, dia belinya terigu, gula, vanili, dan telur. Maka di sini dijawab, maaf di sini nggak jual alat tulis. Kami, di sini toko alat tulis. Kami tidak menjual bahan-bahan kue. Nah, kenapa? Himpunan semesta di sini adalah semua barang-barang yang termasuk alat tulis. Ya, seperti tadi pulpen, pensil, buku, dan lain-lain. Jadi kalau ada terigu, gula, vanili, dan telur, itu tidak termasuk dalam himpunan semesta barang-barang alat tulis ya, toko alat tulis di sini. Nah, sudah paham nih, himpunan semesta itu apa? Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, ya. Semua anggota yang dibicarakan. Contoh, kita punya himpunan K, sepeda motor, mobil, dan kereta api. Himpunan semesta yang mungkin. Oke, alat transportasi. Apalagi? Betul, jenis transportasi darat. Kendaraan bermesin juga boleh. Jadi himpunan semestanya harus mencakup sepeda motor, mobil, kereta api. Nah, kita juga bisa tuliskan himpunan semestanya adalah anggota dari himpunan itu sendiri, yaitu sepeda motor, mobil, dan kereta api. Ya. Contoh yang kedua, kita punya himpunan M, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan M adalah anggota himpunan itu sendiri, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, bilangan asli. Kenapa? Karena 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan bilangan asli. Jadi betul ya. Bisa juga faktor dari 12, bisa juga faktor dari 60, itu juga boleh. Karena bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan beberapa faktor dari 60. Bisa juga kamu sebut bilangan bulat, itu juga boleh. Yang penting semesta pembicaraannya mencakup 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Sekarang, kalau misalnya kamu sebutkan himpunan semestanya adalah bilangan prima, betul atau tidak? Tentu saja tidak benar. Kenapa? Karena 1 itu bukan bilangan prima. 4 itu juga bukan bilangan prima. Jadi tidak boleh himpunan semestanya kamu tulis S adalah himpunan bilangan prima. Ya, karena bilangan prima tidak mencakup 1, 2, 3, dan 4. Oke, paham ya? Baik. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian lebih paham